Assalamualaikum Sampurasun, salam rahayu buat sahabat dan dulur Mang Baduy di mana saja dulur dan sahabat Mang Baduy berada. Kembali bertemu dengan Mang Baduy yang tentunya masih di Mang Baduy Channel. Informasi, budaya dan wisata yang ada di Provinsi Banten. Sahabat Mang Baduy semua, di era globalisasi yang serba modern seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat di dunia, bahkan di Indonesia, yang mengesampingkan arti dari sebuah kesehatan. Mereka dan kita semua terbuai dengan segala sesuatu yang inginnya serba cepat dan serba instan. Alhasilnya, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang rentan dan gampang sekali dihantam penyakit-penyakit seperti asam urat, stroke, kolesterol lah, diabetes, sampai ada yang terkena serangan jantung yang sifatnya mendadak. Baik sahabat Mang Baduy semua, untuk video kali ini Mang Baduy ingin berbagi informasi dan rahasia trik-trik yang dilakukan oleh masyarakat suku adat Baduy guna menjaga kesehatan mereka. Karena seperti kita ketahui, jarang sekali kita mendengar atau Mang Baduy sendiri tidak pernah melihat ada orang Baduy yang mempunyai penyakit stroke, asam urat ataupun diabetes. Mereka sehat-sehat saja, bahkan sampai usia mereka mencapai kepala 6 sampai 7. Bahkan di angka usia yang sudah 80 sampai 90 tahun, mereka kelihatan seperti masih kelihatan sehat bugar. Gerakan mereka masih tangkas. Baik sahabat dan dulur Mang Baduy semuanya, sebelum Mang Baduy melanjutkan, ada baiknya dulur semua segera memencet tombol lonceng dan subscribe-nya, agar ketika ada uploadan terbaru dari Mang Baduy, baik itu mengenai sejarah dan budaya Baduy ataupun budaya Banten, juga adanya sejarah-sejarah dan informasi kesehatan yang ada di suku adat Baduy, langsung segera terkoneksi ke dulur semua. Sahabat Mang Baduy semua, ketika dulur dan sahabat bermain atau berkunjung ke daerah Baduy, pernahkah sahabat Mang Baduy mendengar ada orang Baduy yang terkena penyakit stroke? Atau minimal kita melihatnya langsung. Karena sepanjang perjalanan Mang Baduy sering bolak-balik ke daerah kampung adat Baduy, belum pernah sedikitpun melihat ada orang tua di Baduy yang dibopong ataupun yang jalannya miring-miring seperti orang kena stroke. Karena apa? Sepertinya tubuh orang suku adat Baduy itu sudah kebal terhadap penyakit yang satu ini. Penyakit stroke ataupun asam urat tidak akan pernah ataupun tidak bisa masuk ke tubuh suku adat Baduy atau orang-orang Baduy. Di sini orang-orang Baduy bukanlah berarti mereka itu sakti, namun mereka sudah melakukan pengobatan secara alami. Mereka sudah mempunyai kekebalan tubuh, kekebalan metabolisme tubuh yang mereka dapatkan dari sistem kehidupan mereka sehari-hari. Seperti halnya ketika mereka melakukan perjalanan, mereka tidak pernah melakukan alas kaki atau bertelanjang kaki. Dan menurut beberapa penelitian dari dokter, ketika kita berjalan tanpa alas kaki, itu sebetulnya merupakan bentuk pengobatan alami yang sangat ampuh. Karena kerikil-kerikil tajam dan hangatnya pijakan tanah ataupun aspal yang dipijak
itu akan langsung melakukan akupuntur terhadap saluran-saluran saraf yang ada di telapak kaki kita, sehingga penyumbatan pori-pori darah dan sel-sel yang lainnya akan terbuka dan lancar sampai ke posisi jantung. Biasanya di kota-kota besar, penyakit serangan jantung itu tidak mengenal usia. Bahkan banyak beberapa kasus yang usianya masih muda terjadi sebuah musibah kecelakaan atau musibah kematian yang dikarenakan oleh serangan jantung yang mendadak. Tapi itu tidak berlaku untuk masyarakat suku adat Baduy. Karena apa? Obat alami yang mereka tanamkan sehari-hari, setiap hari yang mereka lakukan adalah berasal dari hati mereka. Di diri orang-orang suku adat Baduy tidak pernah merasakan sebuah iri hati, dengki, ataupun ingin melakukan sebuah perbuatan yang sifatnya merugikan orang. Hati mereka jernih, hati mereka polos tanpa diiming-imingi sebuah keinginan yang besar yang tujuannya hanya untuk memperkaya ataupun memuaskan diri mereka yang sifatnya sesaat. Pola makan mereka pun amat dijaga. Mereka tidak pernah memakan makanan yang sifatnya modern, yang mengandung banyak kolesterol ataupun yang sifatnya yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Orang-orang Baduy amat pantang melakukan kegiatan makan ketika makanannya sudah dingin. Dan mereka pun ketika memasak, biasanya memasak hanya untuk habis satu kali makan. Masyarakat suku adat Baduy, mereka biasa melakukan aktivitas itu pada hari masih gelap atau subuh menjelang pagi. Mereka biasanya melakukan mandi pagi dan sang istri melakukan masak untuk kegiatan persiapan bekal sang suami ke ladang ataupun ke hutan. Seperti kita ketahui, dalam Islam pun kita disunahkan untuk mandi subuh agar dapat menjaga kesehatan tubuh dari serangan penyakit jantung. Di Islam pun kita disunahkan ketika subuh, selesai mandi, selesai sholat subuh, kita pun diwajibkan atau diharuskan berjalan-jalan. Begitupun dengan orang-orang di suku adat Baduy. Mereka akan melakukan mandi pagi ketika masih subuh atau masih gelap. Setelah itu, mereka pun akan berjalan menuju ladang di waktu masih hari gelap. Ketika selesai tiba di ladang, mereka langsung melakukan aktivitas sarapan pagi atau makan pagi. Di saat bekal makanan mereka masih hangat dan tidak menunggu dingin. Inilah bentuk pola hidup yang selalu mereka jaga, sehingga kesehatan itu selalu stabil setiap hari tanpa harus mengeluarkan modal yang banyak. Terlebih, hidup mereka itu hanya berjalan bagaikan air, tidak pernah menginginkan sesuatu yang lebih ataupun berangan-angan seperti kebanyakan orang-orang di wilayah kita. Yang ketiga adalah penyakit diabetes atau penyakit gula.
tidak pernah terdengar ada satu kasus orang suku adat Baduy yang terkena penyakit diabetes atau penyakit gula. Karena apa? Satu pantangan yang amat mereka pegang yaitu mereka mengharamkan atau berpantang sekali melakukan aktivitas makan di waktu malam hari. Bahkan mereka menunjukkan pantangan tersebut dengan menjadikannya sebuah pantangan pikukuh atau larangan adat yang wajib dilaksanakan. Karena apa? Menurut mereka, ketika kita atau orang-orang suku adat Baduy melakukan aktivitas makan di malam hari, mereka beranggapan sama saja mengundang setan atau mengundang penyakit. Sahabat Mang Baduy semua, langkah kedua yang orang-orang suku adat Baduy lakukan guna mencegah datangnya penyakit diabetes yaitu mereka amat jarang sekali melakukan kegiatan di malam hari atau seperti kita disebutnya begadang. Kita lihat ketika waktu sudah masuk maghrib atau malam, orang-orang warga suku adat Baduy langsung masuk ke rumah dan tidur. Tidak ada satupun mereka yang melakukan aktivitas. Mungkin ada beberapa yang masih menunggu malam, yang tidak bisa tidur. Mereka biasanya melakukan kegiatan seperti bermain musik, angklung ataupun celempung. Tapi itu semua dilakukan oleh masyarakat suku adat Baduy luar dan tidak untuk masyarakat suku adat Baduy dalam. Langkah ketiga, orang-orang suku adat Baduy, khususnya orang-orang Baduy dalam, mereka tidak diperbolehkan merokok atau tidak merokok. Mereka hanya melakukan sirih atau disebutnya nyireh dalam bahasa Sunda, nyireh atau nyising, sehingga aktivitas tidak merokok itu dapat mencegah terjadinya penyakit serangan jantung. Dulu Mang Baduy pernah ngobrol bareng dengan warga adat suku adat Baduy dalam. Ketika Mang Baduy ngobrol, sharing dan tukar pikiran tentang kehidupan mereka dan efeknya terhadap bibit penyakit, mereka hanya tersenyum. Ketika Mang Baduy bertanya, bagaimana sih caranya orang-orang Baduy menjaga stamina tubuh, menjaga kekuatan tubuh agar tidak rentan terkena bibit penyakit? Jawaban orang Baduy hanya menunjukkan ke dada mereka yang sebelah kiri, yang mereka anggap itu adalah hati. Mereka menjawab, di hatilah sumber semuanya. Ketika hati kita sudah dengki, sudah sirik, sudah jolim, dan ada niatan tidak baik, maka penyakit pun akan datang dengan cepat. Namun ketika hati kita ikhlas, bagaimana kita menerima dan bersyukur atas rahmat Tuhan yang sudah diberikan, dan kita bagaimana mengolahnya, mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa ada sedikit pun perasaan ingin menguasai, ingin lebih dan serakah terhadap milik orang lain. Baik sahabat dan dulur Mang Baduy semua, demikianlah trik dan tip-tip yang dapat Mang Baduy tangkap dari sahabat dan dulur Mang Baduy yang ada di suku adat Baduy tersebut, di mana semuanya mungkin belum terjabarkan dengan lengkap, belum tergambarkan dengan rinci. Di sini Mang Baduy memohon maaf apabila kiranya penjabaran dari Mang Baduy kurang lengkap dan kurang berkenan di hati dulur semua. Namun intinya hanya satu, apa yang ada di suku adat Baduy itu ingin Mang Baduy jabarkan kepada dulur semua.
agar menjadi motivasi, agar menjadi contoh yang dapat menjadikan hidup kita lebih baik. Di sini tujuan Mang Badul hanya ingin mengangkat budaya dan langkah-langkah yang sering dilakukan oleh orang-orang di suku adat Baduy. Karena mungkin saja ketika kita mencontoh pun banyak manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton video Mang Badul. Mang Badul mohon maaf kiranya video ini kurang berkenan dan kurang menjabarkan hal-hal yang baik di mata dan hati dulur semua. Mang Badul mengucapkan terima kasih. Akhir kata Mang Badul mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.